Selamat siang rekan-rekan. Kembali lagi kita bertemu di channel akun YouTube IWPI dan Pajak Smart. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu wajib pajak yang mempunyai kasus yang sangat fenomenal dan kontroversial, ya. Telah hadir bersama dengan saya pada siang hari ini Pak Darsono Irwan. Selamat siang Pak Darsono. Selamat siang. Oke. Rekan-rekan, perlu kami sampaikan bahwa kami baru saja selesai menghadiri pembahasan dengan Kepala KPP Pratama Natar yang berada di Bandar Lampung. Dan adapun agenda pertemuan tersebut adalah sehubungan dengan audiensi yang dilakukan oleh Kepala KPP Pratama Natar terkait dengan laporan Pak Darsono Irwan kepada Komwasjak. Dan pembahasan itu sudah selesai kurang lebih sekitar 4,5 jam, dimulai pukul 9:30 sampai dengan jam 2 sore. Hari ini Kamis tanggal 28 Agustus 2025. Oleh karena itu, mari kita bincang-bincang bersama dengan Pak Darsono sehubungan dengan pertemuan audiensi di KPP Pratama Natar. Selamat siang Pak Darsono. Selamat siang. Bagaimana menurut Bapak pertemuan hari ini dengan Kepala KPP Pratama Natar dan juga timnya yang berjumlah kurang lebih sekitar 7 atau 8 tadi Pak? Ya, hampir 7-8 lagi. Ya, bagaimana menurut Pak Darsono? Wah, ini kali puas sekali. Kalau nggak ada bantuan Pak Rai itu nggak bisa. Kita selalu dipojokkan sama dia orang. Nah, jadi dengan ini kali ketemuan ini yang dibahas satu imbalan bunga, kedua uang sandra. Ini sudah bertemu 8 tahun, tidak ada putusan, tidak diladenin. Nah itu masalahnya. Sebetulnya undang-undang sudah ada Pak ya, kira-kira gitu ya. Undang-undang sudah ada, apalagi ini disandra. Saya rasa disandra di Indonesia ini yang bisa menang itu selain Darsono Irwan saya sendiri, rasanya yang lain tidak ada. Oke. Karena itu kegoblokan KPP Natar, saya bilang. Ya sama kanwilnya. Ya. Kenapa mau laksanakan yang nggak jelas begini kan? Kalau saya salah tidak wajib bayar pajak, itu jelas salah akan mati kutu, ya kan? Masuk penjara harusnya. Ini bisa menang di pengadilan, di pengadilan Jakarta, pajak Jakarta, ya kan? Udah dibatalkan semuanya. Ini sejarah saya rasa Pak. Tapi kewajibannya KPP Natar dan Kanwil Bandar Lampung itu belum selesai karena imbalan bunga tidak dikasih. Kedua, uang sandra yang maksa saya suruh bayar 7,5 juta tidak mau dikembalikan. Katanya itu prosedur, itu ada peraturan menurut peraturan yang berlaku. Saya sekarang tanya, peraturan apa yang berlaku itu Pak? Coba, itu udah jelas dibatalkan semuanya kok. Yeah. Jadi dia orang itu diputuskan dari pengadilan negeri Kalianda sebagai melawan hukum, salah alamat menyandra BP Darsono Irwan. Jadi uang pajak itu kan uang sandra itu harus kembalikan, otomatis kembalikan. Kok nggak ada hukumnya, nggak ada prosedurnya katanya. Nah, coba gimana coba? Oke, Pak Darsono. Jadi audiensi kita tadi pagi menurut Bapak sudah cukup memuaskan, Pak? Cukup memuaskan. Ya. Dia orang udah nggak berani ngomong begini-begini, nggak berani. Udah mau bikin putusan. Kita minta dia orang bikin putusan, mau setujuin atau tidak setujuin, tolong bikin surat sepotong, kita mau gugat di pengadilan pajak. Oke. Nah, sampai manapun kita harus gugat. Dan tadi kita sudah membuktikan ya Pak Darsono bahwa memang masih ada 3 surat yang belum dijawab. Iya betul. Dan berdasarkan audiensi kita hari ini, mereka sepakat untuk menjawab surat Pak Darsono yang belum diberikan tanggapan. Betul ya Pak? Ada lagi yang 1 surat, jawabnya 1 yang dikirim, yang 2 tidak dikirim. Ya. Nah itu akal-akalan. Dan mereka berjanji akan menjawab terkait dengan bukti pengiriman surat yang 2 tadi. Ya. Tapi yang pasti kalau Pak Darsono ingin mengajukan upaya hukum, sudah terbuka peluangnya ya Pak. Ya, karena 3 surat tadi akan dijawab. Dan begitu. Betul. Nah, menurut Pak Darsono, apakah perkara Bapak ini tadi Bapak sebutkan hanya satu-satunya di Republik ini Pak? Atau mungkin satu-satunya di Provinsi Bandar Lampung? Di mana seorang wajib pajak disandra, kemudian membayar
utang pajak, lalu mengajukan gugatan dan SKP seluruhnya dibatalkan berikut STP, ya. Namun setelah pokok utang pajak dikembalikan, ternyata kepala kantor tidak mau mengembalikan biaya penyanderaan dan juga imbalan bunga. Apakah perkara ini satu-satunya, Pak, di Provinsi Bandar Lampung atau di Republik Indonesia ini? Saya ketemu konsultan pajak banyak yang di mana, Surabaya, Jawa Tengah, Jakarta. Saya tanya, tidak ada yang di Sanda itu bisa menang di pengadilan pajak. Biasanya yang di Sanda itu udah kartu mati. Dasar KPP Natar goblok. Nah, itu kejawaban di orang. Oke, Pak. Pada waktu itu yang menjadi kepala KPP Pratama Natar siapa, Pak? Ketika Bapak itu disandra? Itu waktu itu sebelum Sandra si Budi Gunawan. Selanjutnya namanya KPP Natar Nasir, Pak Nasir. Nah itu. Akhirnya yang lain terusannya Agus Promono, Agus Triyanto, sama sekarang Imelda. Dewi Imelda. Ini udah 5 KPP Natar gantiannya. Nah, waktu Bapak disandra itu tahun 2016. 2016. Nah, Dan 3 tanggal 15. tanggal 15 Maret 2016. Pada waktu itu siapa kepala kantornya, Pak? Pak Nasir. Pak Nasir. Pak Nasir. Oke. Nah, kemudian setelah Bapak membayar utang pajak, lalu Bapak keluar, ya itu masih Pak Nasir. Pak Nasir. Lalu setelah itu Bapak mengajukan gugatan pembatalan STP. Ya. Nah, pada waktu itu siapa kepala kantornya, Pak? Agus Triyanto. Agus Triyanto. Triyanto. Oke. Nah, setelah Bapak mengajukan pembatalan STP ke pengadilan pajak, lalu diterbitkan putusan, Bapak menang di situ, STP batal, hapus. Lalu Dirjen Pajak mengajukan PK. Lalu PK-nya ditolak. Ya, Bapak tetap menang. Tapi dibayar dulu. Uangnya dibayar dulu. Uangnya ganti PK. Oke, berarti uang yang sudah Bapak bayarkan itu pokoknya sudah dikembalikan pada saat terbit putusan pengadilan pajak. Betul. Ya. Lalu mereka mengajukan PK. Nah, pada saat uang itu dibayarkan, Pak, ya kurang lebih sekitar 2,7 miliar ya, Pak. Siapa pada waktu itu yang masih menjabat sebagai kepala KPP Pratama Natar, Pak? Agus Triyanto. Masih Agus Triyanto. Oke, nah setelah terbit putusan PK yang menyebutkan bahwa Dirjen Pajak permohonan PK-nya ditolak, pada waktu itu masih siapa, Pak, kepala kantornya? Agus Triyanto. Masih Agus Triyanto juga. Oke. Kemudian Pak Darsono, tadi Bapak menyebutkan setelah PK Dirjen Pajak ditolak, lalu Bapak mengajukan gugatan ya, Pak? Gugatan lagi. PMH. Bukan gugatan satu yang SKP 2004. Oke. 131 juta. Oh, oke. Berarti di luar yang 2,7 miliar. Enggak, keluar yang 131 juta ya, lagi. Ya, berarti di luar yang 2,7, Pak. Selain yang 2,7 sudah dibayar, Bapak ngajukan lagi gugatan pembatalan terhadap SKP 131 juta. Betul. Lalu kemudian Bapak hasilnya bagaimana, Pak? Menang juga. Dimenangkan lagi. Oke. Lalu setelah itu langsung dilakukan pembayaran, Pak? Pembayaran, betul. Lalu Dirjen Pajak mengajukan PK? Enggak ngajukan PK. Oh, enggak ngajukan PK. Karena dia udah tahu pasti kalah. Waktu itu sudah begitu saya ngajukan imbalan bunga. Oh, oke, sebentar. Jadi mereka tidak ngajukan PK. Berarti mereka langsung bayar, Pak. 131 jutanya. Oke. Pada waktu mereka bayar, kepala kantornya masih siapa, Pak? Udah bayar waktu gantinya Agus Pramono. Nah, itu siapa, Pak? Agus Pramono. Agus Pramono. Yang sebelumnya kan Agus Triyanto. Agus Triyanto. Sama-sama Agus nih, Pak? Iya. Oh, Agus Triyanto dan Agus Pramono. Jadi pada saat pembayaran utang pajak pasca putusan pengadilan pajak senilai SKP 131 juta itu, kepala kantornya masih Agus Pramono. Oke. Lalu setelah itu mereka tidak mengajukan PK ya, Pak? Dirjen Pajak tidak mengajukan PK. Lalu setelah itu baru Bapak mengajukan lagi gugatan imbalan bunga. Oke. Sama uang sandranya kembalikan. Imbalan bunga dan uang sandra. Ya. Pada waktu itu belum mengajukan ini, Pak. Gugatan ke PN. Perbuatan melawan hukum. Belum.
Oke, Bapak pada waktu itu mengajukan gugatan terkait dengan imbalan bunga dan biaya penyanderaan, ya. Nah, terus kemudian bagaimana hasilnya, Pak? Tidak dikeluarkan putusan, cuma dikeluarkan tanggapan. Jadi kita tidak bisa mengajukan gugatan di pengadilan. Oh, Jakarta. oke, Pak. Berarti Pak Darsono mengajukan permohonan untuk diberikan imbalan bunga dan juga permohonan untuk dikembalikan biaya penyanderaan Betul. kepada Kepala KPP Pratama Natar. Natar. Namun kemudian tidak diberikan jawaban. Ya. Sehingga Pak Darsono tidak bisa menempuh upaya hukum. Nah, betul. Ya. Bapak waktu itu mengajukan permohonannya 3 surat. 3 surat. Oh, itu yang tadi itu, Pak, ya? Tadi itu. Ya, yang surat nomor 03, 04, 05. Oke. Kemudian Bapak karena tidak bisa mengajukan upaya hukum, maka kemudian pada hari ini mereka sudah mengakui, Pak. Dan mereka berjanji akan memberikan jawaban. Nanti Ya, dari situ baru kemudian Pak Darsono bisa lagi menempuh upaya hukum. Begitu, Pak, ya? Ya. Oke. Nah, dari jawaban mereka tadi gimana? Bapak sudah cukup puas nggak berkaitan dengan 3 surat tadi? Puas. Rasanya dia orang nggak ada kata-kata lain lagi. Saya ngomong peraturan itu undang-undang udah jelas kok. Ya. Harus bayar. Kalau udah saja dibatalkan uang SKP dibatalkan, biasa Anda harus kembalikan dong. Itu tandanya dia orang salah tangkap. Itu kan ya. Ya kan ngelawan hukum udah diputuskan sama pengadilan negeri. Imaterialnya harus bayar dari MA udah diputuskan suruh bayar 500 juta. Udah dibayar kok. Imbalan bunga itu juga materialnya, Pak. Kalau uang sanda itu harus dikembalikan seperti kita yang store SKP itu, Pak. Lebih bayar harus dibayar kembali kan gitu, Pak. Nah, jadi Pak Darsono bisa nggak Bapak jelaskan? Tadi kan Bapak ngajukan permohonan ya kepada Kepala KPP Pratama Natar ya untuk meminta pembayaran imbalan bunga dan pengembalian biaya penyanderaan. Tapi kan tidak dijawab tadi ya. Surat nomor 03, 04, 05. Nah, setelah itu kapan Bapak mengajukan gugatan PMH ke PN Kalianda? Itu tahun 2001. Berarti setelah Sebelum ngajuin imbalan bunga nggak dijawab, kita ngajukan 2021. 21. Oke, 3 berarti tahun berputus. ya, berarti setelah Bapak ngajukan permohonan tidak ditanggapi, Bapak merasa tidak dihargai dan tidak diberikan hak-haknya atau Bapak merasa dizolimi lah. Jolimi, betul. Lalu kemudian Bapak mengajukan gugatan Ya. perbuatan melawan hukum kepada Pengadilan Negeri Kalianda. Ya, karena Bapak merasa Bapak sudah disandra tapi kemudian penyanderaannya itu dianggap tidak sah oleh karena SKP dibatalkan. Kan begitu? Betul. Nah, hasilnya gimana, Pak? Putusan di PN Kalianda. Putusannya di PM Kalianda suruh ganti imaterial 629 juta. 629 juta. Kedua, minta masukan ke media berupa minta maaf kepada BP, kepada saya. Oke. Masuk ke media betul-betul 7 hari di koran itu, di koran halaman pertama 7 hari berturut-turut di Surat Kabar Nasional. nasional. Berapa surat kabar? 7 surat kabar. Itu sudah putusannya. Putusannya PN Kalianda. PN Kalianda. Oke, terus Tapi sampai Tanjung Karang Pengadilan Tinggi masalah ini dihapuskan, cuma suruh ganti 500 juta aja. Oke, jadi Dirjen Pajak itu mengajukan banding karena kalah. Dibanding ternyata hukumannya kepada Dirjen Pajak diringankan ya Pak ya, karena kenapa itu Pak diringankan? Ya nggak tahu lah Pak. Oh, menurut Bapak Ya kalau supaya nggak malu? Nggak malu kan masuk minta maaf sama BP buat salah kan, masuk koran tuh kan malu dia Pak. Oke. Jadi nah berkaitan dengan nilai kerugian imaterialnya apakah tetap atau berkurang? Kurang. Jadi 500 juta sama. Oke. Jadi sebelumnya kan 629 juta, kemudian di Pengadilan Tinggi menjadi 500 juta. Lalu permohonan maaf di 7 surat kabar nasional itu juga dibatalkan. Nggak disebutkan lah Pak, nggak disebutkan. Jadi yang disebutkan apa Pak? Cuma ganti 500 juta aja. Oke. Tapi tidak ada itu rehabilitasi nama baik. Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Oh.
Tapi kenapa mereka tetap mengumumkan Pak tadi? Ada pengumumannya, padahal tidak ada Itu kewajiban. sebelumnya Pak. Waktu 2,7 M udah menang dia sebelumnya itu lama Pak. Sebelumnya. Jadi itu dilaksanakan pengumuman di surat kabar nasional itu, yang satu surat kabar itu dilaksanakan karena putusan pengadilan pajak, bukan karena putusan PN Kalianda. Bukan. Oke. Kan putusan pengadilan pajak juga ditulis suruh Memulihkan nama baik. Nah itu dia cuma masukin koran itu sekali aja. Sekali Aja itu. Koran apa itu Pak? 10 cm kali 10 cm. Iya. Korannya nggak ternama Pak. Yang di mana itu. Saya juga nggak tahu dia kasih korannya ini loh. Udah masuk. Oh begitu Pak. Saya nggak tahu juga. Jadi nggak jelas juga korannya Pak. Oke. Kamu kan baca sih tulisannya Iya. bagaimana. Iya, Itu tagihan di apa? Dia bilang ini bukan tagihan aktif lagi. Ya, dan tidak ada permintaan maaf gitu. Bukan minta maaf. Hanya narasi memulihkan nama baik. Gitu. Oke Pak. Jadi setelah itu barulah kemudian Bapak mengajukan gugatan PMH di PN Kalianda ya. Betul. Jadi setelah uang dibayar pasca putusan pengadilan pajak, lalu Setahun mereka baru dibayar Pak. setahun baru dibayar. Ya, setahun bayar. Yang 2,7 tadi. Bukan 500 juta itu. Oh, yang 500 juta. Kalau itu 2 bulan baru dibayar Pak. 2,7. Yang 2,7 2 bulan. 130 Pak. 10 hari udah dibayar. Itu yang 2,7 langsung cepat ya Pak setelah putusan pengadilan pajak. Yang 131 juga Telat begitu. itu Pak, telat sebulan ya Pak. Udah. Oh, telat sebulan. Tapi tetap dibayar. Tetap dibayar. 2,7 plus 131 juta. Tapi yang PN Kalianda sampai ke Mahkamah Agung itu setahun kemudian. Setahun kemudian. Gugatnya 3 tahun Pak baru putus Pak. Gugat 3 3 tahun 4 tahun ini Pak. baru diputus. Ya. Tapi kita ini nggak mau nyerah Pak. Biar lama biar ini. Saya pojokkan dia orang. Nah, jadi selama berperkara di pengadilan pajak sampai Mahkamah Agung berapa tahun itu Pak? 3 tahun. 3 tahun. Kalau berperkara di pengadilan negeri kan tadi 4 tahun 4 tahun. sampai dibayar. Kalau pengadilan kali kan. Kalau di pengadilan pajak tadi 3 tahun sampai dibayar, Dia langsung Pak udah putus bayar. langsung bayar. Itu 3 tahun. 3 tahun 2 kali. Kalau yang 500 juta pengadilan negeri kan 4 tahun Pak. 4 tahun. Jadi Bapak totalnya sudah menghabiskan waktu 7 tahun. Iya, mulai 2016 mulai gugat. 2016 bulan 9 mulai yang diterima. Sampai ini 2021 sampai 2024 baru putusan itu. Putusan Kalianda tuh. Iya. PN Kalianda. Nah, soal bunga ini sampai sekarang udah 8 tahun mulai 2018 sampai sekarang nggak dijawab. Kan uang sanda sampai sekarang nggak dikembalikan. Apa adil Pak? Ya. Oke. Jadi prinsipnya pokok sudah dikembalikan semua, kemudian kerugian imaterial sudah dibayarkan, yang belum adalah imbalan biaya bunga dan juga biaya penyanderaan. Itu yang Bapak perjuangkan. Nah, kira-kira yang Bapak harapkan itu biaya imbalan bunganya berapa nilainya, Pak? Nilainya kira 1,35. Oke. 35 lebih gitu. Oh, karena totalnya 2,8 dikalikan dengan 31. Kalikan 58%. Itu jadi 1,3 sekian miliar. Oke, Pak. Dan ditambah biaya penyanderaan. Betul. Sekitar berapa tadi itu, Pak? 7,8. 7,8 juta. Itu yang Bapak perjuangkan. Betul. Dan Bapak tetap semangat memperjuangkan itu, Pak ya? Semangat. Ya, apalagi sudah ada IWPI, Pak ya? Nah, memang IWPI itu luar biasa, Pak. Kalau nggak ada IWPI ya kita kesulitan juga rekan-rekan. Maka bagi rekan-rekan wajib pajak yang belum bergabung menjadi anggota IWPI, silakan bergabung ya. Biayanya sangat murah. Sip. Dan sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat itu yang penting Pak. Kalau Ya. biaya itu urusan belakang. Betul. Ya, Oke. biar kita tidak untung, Ya. kebenaran harus kita perjuangkan. Nah, Kan itu gitu kan. rekan-rekan wajib pajak. Jadi Pak Darsono masih semangat, Pak ya? Semangat. Untuk memperjuangkan ini ya. Apalagi nanti kan kalau sudah dijawab bisa upaya hukum ya, Pak? Oke. Nah, sekarang kira-kira pesan Pak Darsono kepada wajib pajak yang sedang dizolimi, Pak. Apa kira-kira pesannya, Pak? Kita sebagai warga Indonesia wajib bayar pajak. Tapi itu menurut undang-undang yang berlaku. Kalau dijolimi kita harus ngelawan, jangan diem aja. Ada yang nggak ngelawan, bayar saya bangkrut, akhirnya mati. Ya kan begitu, betul kan ya? Nah, banyak sekarang rekan saya banyak yang mati, banyak Pak.
apotek Unggul apa itu banyak yang mati itu, ya kan? Gara-gara Karipa dulu kan, banyak yang mati itu Pak. Ya, saya siapa tahun masih sehat, saya bilang saya nggak ada usaha nggak apa-apa, anak saya terus usaha kan itu. Saya di rumah aja kan gitu. Nah, Pak Darsono, mohon maaf Pak, sekarang udah usia berapa Pak? 82 tahun. 82 tahun. Dan sudah berperkara berapa tahun? Ya ini mulai 2008 udah mulai itu, 2005 udah mulai itu. Udah mulai. Tapi upaya hukumnya dari 2016. 16 kan disandra itu. Iya, karena dulu kan disandra. nggak lawan, langsung disita aja mau diapain? Siapa yang membantu nggak ada. Dan sampai sekarang masih berperkara ya Pak? Berarti dari 2016 itu sudah 9 tahun. Iya, kalau sampai sekarang mah udah 20 tahun itu urusannya. Iya, kan? iya. 25 udah 20 tahun sih, Pak. 20 tahun ya. Apa? Kita ini hidup berapa 20 tahun sih, Pak? Paling 5 kali ada 3 kali udah mati kan. Iya. Kan itu kan. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Darsono. Dari 5 kepala kantor yang sudah menduduki jabatan sebagai Kepala KPP Pratama Natar, menurut Bapak yang paling bertanggung jawab siapa Kepala KPP-nya Pak? 1 Budi Gunawan. Kedua Nasir. Ketiga Tri. Kalau yang 2 ini udah Nggak itu paham. mah nggak paham, nggak ikut-ikutan. Pokoknya ini itu ngomongnya kan gitu Pak. Ya. Tadi kamu pengadilan dibacakan, kata saya nggak minta bunganya, mundur katanya. Itu nggak berlaku. Itu omongan itu nggak benar udah, ya kan Pak ya. Nah, dari 3 kepala KPP tadi, Kepala KPP Pratama Natar yang menurut Bapak paling bertanggung jawab terhadap dugaan atau perbuatan melawan hukum karena menyandra Bapak, padahal seharusnya tidak perlu disandra dan tidak boleh disandra. Nah, terhadap 3 kepala kantor ini, apa pesan Bapak kepada mereka? Kamu orang harus sadar, wajib pajak itu taat dengan pajak, bayar pajak. Ya, Indonesia bisa berdiri itu wajib pajak perannya besar Pak. Jangan disia-siakan, ya kan? Kalau kita ada untung bayar pajak wajar. Uang itu nggak dibawa mati Pak, betul kan Pak ya? Itulah, ya. Tapi kita kalau sampai diperas sampai habis begitu gimana coba? Istri saya udah meninggal, dihantam lagi pajak 1,3 juta, disita. Jagung kena BPN, bagaimana? Apa saya bisa kerja? Ya kan? Nah, sembako, katanya utang BPN 1,4 M. Bagaimana bisa kerja? Coba. Toko udah tutup, kita udah liatin. Toko saya ini tutup, bangkrut udah. Nggak ada duit, karena istri saya sakit. Kita kasih lihat. Jagung sekilo pun nggak ada. Depan gudang kosong. Kita kasih lihat. Saya ini mau tutup. Tetap dikerjain begitu. Nah itu. Nah, tadi kan Bapak sudah memberikan pesan-pesan kepada 3 kepala kantor tersebut. Menurut Bapak, mereka masih aktif atau sebagian sudah pensiun? Masih banyak aktif. Masih banyak aktif. Oke. Nah, kalau mereka masih aktif, pesan Bapak kepada mereka ini harus bagaimana kalau menjabat sebagai kepala kantor supaya peristiwa Bapak tidak terulang kembali? Jadi, sebagai pejabat negara, kita harus tegakkan hukum, tegakkan keadilan. Jangan sok. Wah, kamu mentang-mentang gaji. Kamu nggak tahu orang dagang itu susah. Banyak masalah. Dagang itu banyak masalah, Pak. Ya, karyawan, ngurusin karyawan, orangnya nggak tentu masa sama. Ya kan ya. Kadang-kadang musim kemarau, nggak bisa laku barang, bagaimana? Kan itu kan. Sekarang dagang kan susah, Pak. Kira-kira gampang, Pak. Gajinya karyawan itu berapa sih, Pak? 50.000, 100.000, biara orang 5. Kita kasihan, kita kasih banyak juga nggak bisa dapat uang, nggak cukup, kita hasilnya kurang. Di Indonesia penghasilan paling kecil tuh Pak, ya kan tahu? Kadang-kadang gajinya berapa? 1 bulan cuma 300.000, ada yang begitu Pak. Ada 1,5 juta, 1 hari 50.000, kita makan sekali berapa Pak? Kasihan Pak. Kita usaha juga nggak gampang. Untuk selawe itu kalau US dollar berapa Pak? Coba itu. Untuk 50 US dollar berapa Pak? Coba kita cari kaliannya Pak. Kalau kita omset kuat, pajaknya dihantam, kita pusing juga. Oke. Itu pesan Bapak ya buat mereka. Nah sekarang terakhir Pak, sebelum kita akhiri diskusi kita,
sebelum kita akhiri diskusi kita siang hari ini, pesan Bapak kepada wajib pajak ini harus bagaimana supaya peristiwa Bapak tidak terjadi kepada mereka? Jadi sebagai wajib pajak harus sama konsultan pajak, akuntan kerjasama. Apa kejadian lapor dengan baik, bagaimana kita ngatur, taati dengan peraturan dan juga tidak beratkan kita. Kalau kita beratkan kita ngomong baik-baik aja seperti orang. Kalau memang dipaksakan ya tutup lah, nggak bisa kerja. Sekarang peraturan pajak keras Pak, semua ini wah terang-terang ini, tapi kita hasilnya nggak ada. Gimana coba? Biaya gede. Jadi Bapak menyarankan pada wajib pajak untuk bisa mempunyai pembukuan yang baik, kemudian juga kalau bisa didampingi oleh konsultan pajak, akunting, servis yang baik ya. Selain itu apa lagi Pak? Ya itulah. Jadi kita namanya dagang itu juga adu nasib juga, ya kan. Jaga nama baik, utang harus bayar orang kan begitu sih Pak ya. Sama karyawan ya gimana? Sekarang kita kasih orang gaji gede-gede, kita nggak cukup Pak. Yeah. Gaji kurang-kurang nggak tega juga kan begitu sih. Ya pusing, semuanya pusing. Nah, ini di Indonesia keadaan begini Pak. Oke Pak. Nah sekarang menurut Bapak siapa yang bisa memberikan layanan akunting yang baik? Siapa yang bisa menjadi konsultan pajak yang baik yang kira-kira bisa membantu wajib pajak Pak? Kita sekarang ini Pak, selain kita ada yang pengen bukuan, itu harus diawasi sama akunting, sama konsultan pajak kerjasama. Kita lapor sama dia, ini betul nggak cara kerjanya begini? Bayar pajaknya tetap enggak? Apa ada keringanan? Setiap begini Pak, kita di PKP, kita beli barang sama non ke PKP, dia nggak bisa buat faktur. Bagaimana Pak caranya? Kan tanya lah sama akuntan, bagaimana caranya? Supaya kita nggak disalahkan Pak. Oke. Nah itu kan. Jadi semua harus kerjasama baik. Bukan konsultan ini cari duit, bukan, dia juga bantu negara, bantu kita juga sama-sama kan itu Pak ya. Ya. Ya kan? Nah itu. Oke Pak. Ya. Terakhir tadi saya sudah sebutkan bahwa ini pertanyaan yang terakhir. Menurut Bapak hari ini yang kita lakukan ini apakah cukup membuat Bapak berbahagia Pak? Saya urusan ini lega. Dapat ini untuk saya pensiun Pak. Saya udah nggak kerja lagi. Saya nggak tahu bisa dihitung Pak, bukan 10.000 hari Pak. Kadang bisa 1.000 hari udah kita nggak ada, kita nggak tahu Pak. Umur udah segini nih, kita nggak tahu Pak, jangan Tuhan. Tapi kita ini kan gitu Pak, bukan kita pergi meninggalkan duit Pak. Jangan, ya ditinggalkan supaya hidupnya bahagia kan gitu Pak ya. Kita nama baik kan gitu Pak ya. Yeah. Jangan melanggar hukum, taat dengan pajak kan begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Darsono. Terima kasih sudah bergabung dengan channel IWPI. Semoga diskusi kita ini bisa bermanfaat bagi wajib pajak yang lain. Ya, biarlah pengalaman Pak Darsono boleh menjadi motivasi agar wajib pajak yang lain tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika berhadapan dengan KPP atau mungkin dengan pemeriksa pajak atau mungkin dengan pejabat pajak sekalipun. Ya. Terima kasih Pak Darsono. Sampai jumpa di video IWPI yang lainnya. Terima kasih. Salam profesional.